Hidup hanya sekali. Gunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Waktu tidak akan kembali lagi. Sesuatu bisa karena terbiasa dan akan menjadi luar biasa. Tetap semangat meraih cita-cita. Wow, keren sekali ya. Masih remaja tapi pemikirannya sudah dewasa. Top Marco top nih ya. Sembari semangat berbagi, menebar inspirasi. Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sembari, bagaimana kabarnya yang sekarang sedang menyaksikan kita? Karena sekarang kita masih dalam aura kemerdekaan, masih di bulan Agustus, makanya kita hari ini tampilannya sangat cetar, merah putih, meriah ya. Nah, kalau mungkin kemarin Sobat Sembari yang ada di rumah semuanya sudah melaksanakan kegiatan Agustusan. Mungkin ada yang mengikuti lomba makan kerupuk, mungkin ada yang ikut lomba tarik tambang, mungkin ada yang melaksanakan upacara bendera. Beda dengan Sepensaget. Kemarin Sepensaget pada tanggal 17 Agustus menggelar sebuah mahakarya yang luar biasa di lapangan Kebon Sikep, Kecamatan Gedangan. Ya, kami menggelar gala drama Sarip Tamba Oso. Nah, bagaimanakah keseruan dan kepenarikan tampilan kami? Yuk kita lihat cuplikan videonya. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Pak Lurah, lho wonten napa nggih? Apa bener sampean sing duwe tambak wetan di kali kono? Berarti sampean sing kudu bayar pajak tanahe tambak iku. Wis 3 tahun durung tau dibayar. Lho, kok iso kaya ngono? Lah wong kula sampun dangu mboten nate nggarap tambak. Adik kula menika Ridwan kang ngajeng nggarap tambakipun. Lek gak gelem tau prabrik omongmu. Prajurit, laksanakan. Aja ngobrak-abrik omahku. Rip, Sarip, mulia le. Hei, ojo melayu kon. Sopo melayu? Ini ya kon. Ayo. Anakku, tangi ole, durung wayahe kon iku mati. Mbok, njaluk pangestune Mbok. Sarip kate merjuangno hak masyarakat tambak sing direbut karo antek-antek londo. Iya wis le,
Tak restui awakmu, budalo. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk video cuplikannya. Wow, luar biasa sekali ya. Di sana tadi kita melihat suguhan tampilan yang sangat menarik. Mulai dari aktor, aktris, kostum, properti semuanya sangat luar biasa. Nah, agar semua sobat sembari tidak penasaran, kita kali ini akan mendatangkan tokoh-tokoh penting di balik drama tersebut. Nah, di sini ada Mas Ilham. Pagi Bu. Iya, Mas Ilham ini merupakan aktor utama pemeran Sarip Tambak Oso. Dan di sampingnya ada guru pendamping Bapak Patri Eka. Selamat pagi Ibu Nuraini. Iya, Bapak Patri Eka ini adalah guru pembimbing atau bisa disebut sutradara yang mendampingi anak-anak latihan mulai dari awal hingga akhir tampilan luar biasa di lapangan Kebon Sikep. Nah, bagaimana nih kabarnya Pak Patri dan Mas Ilham hari ini? Alhamdulillah tetap semangat ya. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap semangat terlihat dari senyumnya. Nah, tadi kan kita sudah melihat cuplikan bagaimana panjenengan ini ya berperan sangat baik sekali di lapangan Kebon Sikep. Boleh diceritakan bagaimana sih perasaannya setelah tampil di lapangan Kebon Sikep kemarin? Oh, untuk saya alhamdulillah semangat-semangat nuansa Agustusan gitu. Jadi bersemangat sekali. Terus juga perasaan saya itu lebih ke nostalgia aja gitu. Karena tahun kemarin juga saya ikut memerani tari Nusantara ala-ala Indonesia di periode kemarin gitu. Tetap semangat juga untuk yang kali ini. Alhamdulillah masih semangat dan senang sekali ya bisa tampil. Kalau kemarin ikut nari, sekarang malah menjadi tokoh utamanya, menjadi saripnya. Wah, ini peningkatan peran ya berarti ya. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk Pak Patrieka bagaimana perasaannya Pak? Perasaan saya sungguh luar biasa melihat proses anak-anak mulai dari awal sampai perform, sampai pertunjukan. Semangatnya luar biasa, mereka punya gairah atau punya rasa memiliki bahwa ini tuh karya mereka. Mereka punya rasa kepemilikan bahwa ini tuh karya mereka sendiri, punya tanggung jawab masing-masing, peran masing-masing. Jadi saya sangat luar biasa apresiasi sama siswa-siswi SMP 1 Gedangan ini, terutama yang mengikuti drama tari kolosal Sarip Tambak Oso. Mereka luar biasa semangat. Iya, jadi intinya mereka memiliki rasa bahwa ini adalah milik kita bersama, makanya berusaha tampil yang terbaik. Dan menurut saya itu juga bukan hanya karena anak-anaknya, tapi juga karena pelatihnya yang luar biasa ini ya. Setuju. Baik, kemarin ketika tampil ya, memilih Sarip Tambak Yoso, boleh diberikan alasan ini kenapa memilih cerita Sarip Tambak Oso? Sarip Tambak Oso yang pertama ini adalah cerita rakyat lokal Sidoarjo, di mana Sidoarjo sebenarnya juga punya wilayah pesisir yang dimana pada zamannya itu sangat berjaya, terutama pada hasil tambak yang sekarang malah jadi Monumen Jayandaru, yaitu Dang Windu dan Bandeng Nener itu. Nah, di pesisir tersebut ada seorang tokoh penting, yaitu Sarip Tambak Oso ya. Bagaimana kita kembali pada semangat zaman dulu, tapi dengan era sekarang. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah
Sarip Tambak Oso ini adalah isu agraria yang terus kemudian semangatnya berlanjut dari dulu sampai sekarang terus berlanjut. Pada zaman sekarang pun semangat Sarip juga harus terus dikumandangkan, terus kita pegang teguh semangat Sarip tersebut. Gitu. Ya, jadi Sarip ini bukan hanya sebuah tampilan kolosal drama yang baik, tapi juga mengandung unsur-unsur dan nilai-nilai sejarah yang perlu diketahui oleh semua anak bangsa, khususnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, begitu Pak ya. Nah kalau dari Mas Ilham sendiri, menurut kamu nilai apa yang bisa kamu ambil, nilai moral dari cerita Sarip Tambak Oso ini Mas? Nilai moralnya sangat kental sekali untuk kedekatan seorang ibu dengan anak ya. Jadi ada berkaitan antara ibu dan anak. Terus yang didukung dengan doa-doa ibu, anak itu menjadi memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar batasnya tadi, batas diri dia. Jadi intinya tidak ada seorang yang sukses tanpa doa seorang ibu. Ya, Seperti betul. dalam agama dikatakan ridallah fi ridal walidain. Walidain. Keren sekali ya, masih muda tapi memiliki pemahaman yang seperti itu. Nah, Pak Patri dan Mas Ilham ini ya, tentu kemarin sebelum tampil ada proses pemilihan peran. Bisa diceritakan bagaimana kemarin proses pemilihan peran atau karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam drama Sarip ini? Oke. Untuk pemilihan aktor dan perannya masing-masing itu saya menunjuk ketua OSIS kita, Navita, untuk memilihkan. Navita, saya butuh aktor Sarip, Mbok, Paidi, Pak Lek, sama Lurah. Tolong kamu carikan, karena yang tahu karakter siswa-siswi yang lebih dekat, saya pasrahkan, saya kasih tanggung jawab kepada ketua OSIS untuk memilih. Ya, takdir atau juga ini sebuah anugerah. Ketika sudah dipilih, saya kasih narasi, saya suruh acting, dan luar biasa mereka sangat menghayati dan langsung saya menentukan, sudah, kamu benar-benar sudah jadi Sarip, kamu jadi lurah, kamu sampai jadi mbok, gitu. Wes keren sekali, ini dinamakan Pucuk Dicinta Ulang Pun Tiba. Jadi langsung cocok ya Pak ya. Memang mereka itu sebenarnya mungkin memiliki bakat terpendam. Betul. Dan perlu dipancing atau diasah dengan guru-guru yang kreatif seperti jenengan ini Pak. Ya, kalau dari Mas Ilham sendiri bagaimana kemarin perasaannya terpilih menjadi Sarip? Kalau saya itu tanya gitu kenapa kok saya gitu kan? Iya. Katanya ketua OSIS Navita itu gini, loh daripada nanti seseorang yang kurang cocok jadi Sarip, mending kamu saya percayakan jadi Sarip itu. Jadi lebih percaya saya gitu. Alhamdulillah, oh ya oke, begitu. Jadi kayak saya ini ditunjuk sebagai Sarip, jadi dipercaya oleh orang lain gitu, lebih percaya saya. Dan khusus untuk Sarip ini ya, wakil kesiswaan kita Bu Yuni itu langsung betul? lihat kaget, lihat Ilham yang memerankan Sarip. Notabene Bu Yuni melihat Ilham itu orang yang Pemalu. iya, pemalu, diam. Terus kaget lihat proses latihan, Ilham sangat menghayati peran Sarip tersebut gitu, sampai segitunya. Bakat terpendam Ilham ya, nanti bisa dilanjutkan, siapa tahu masa depan kamu bisa menjadi seorang aktor atau artis betulan ya. Baik, kalau tadi kita berbicara masalah pemilihan karakter, tentu sebuah penampilan itu tidak hanya bisa sukses dari penampilan tokohnya, tapi juga berkat dukungan dari properti yang menarik. Bisa diceritakan mungkin kemarin bagaimana ya proses hunting dari properti dan juga kostum yang mendukung penampilan di lapangan? Kalau saya untuk properti itu kebanyakan cari di alam untuk bambu-bambu yang kita gunakan saat Sarip meninggal. Nah itu kan ada sungai darah dari Sarip. Nah itu di depannya ada seperti menggambarkan sungai-sungai pada zaman dulu kan ada banyak bambu-bambu gitu. Nah untuk juga properti Paidi, rival saya itu dari bambu juga, itu dipotong kecil dan digunakan untuk
senjata. Terus untuk properti sabit punyanya Sarip itu saya pinjam dari tetangga teman saya gitu. Dari tetangga. Iya. Kreatif sekali Mas Ilham ini ya. Terus kemarin tuh ada juga kejadian saat latihan Iya, kenapa? di Gladi Bersih itu teman saya Iya. merusak properti yang digunakan untuk senjata Sarip itu tadi. Untung belum ketika di lapangan ya, masih latihan ya Mas Ilham. Iya ya? masih Gladi Bersih itu di lapangan Kebon. Jadi waktu itu mainan Iya. digunakan mainan di gini-gini itu. Terus ya Allah copot itu depan. Pucuknya copot. Terus saya Ujungnya copot terus ya, Pak. terus menghadap ke saya, Pak mohon maaf gitu sampai menyembunyikan apa gitu. Menyembunyikan barang yang Barangnya rusak itu yang tadi rusak ya tadi, Pak ya. terus- Iya. Terus maaf, copot. Loh, kok bisa? Makanya harus hati-hati sama properti itu gitu. Sekarang tanggung jawab, besok harus bisa pulih dengan semula gitu ya. Terus akhirnya luar biasa, mereka tanggung jawab dan properti itu benar-benar Kembali pulih utuh. kembali. Wah, Wah, keren. luar biasa. Karena niatnya ya. Iya betul. Itu kalau berbicara masalah properti. Kalau kostum Bapak mungkin bisa menceritakan bagaimana kesesuaian kostum sama Ya. karakternya. Kostum referensi selalu pada sejarah gitu kan. Bagaimana kostum Embok, bagaimana karakter Embok, bagaimana karakter Sarip. Nah, kalau Sarip memang tidak jauh sama tokoh-tokoh seperti Madura ya. Iya. Ya Madura. Jadi di sini ada kostum Lurik merah putih Iya. ini ya ciri khasnya ciri khas Madura. Jadi harus ada ciri khasnya dulu, terus kita komen dengan beberapa ornamen yang sedikit modern. Jadi agar tidak terlalu monoton, membosankan. Jadi harus ada sentuhan modernnya, tapi kita juga punya referensi dari sejarah tersebut. Wah, menarik sekali. Dan ada satu lagi nih Pak yang membuat saya itu penasaran. Jadi ketika saya melihat cuplikan video, itu ada seperti berwarna merah itu Pak ya, yang seperti bendera besar. Itu keluar ketika adegan Sarip mati dan ibunya menangis. Boleh diceritakan apa Pak maksud dari geber merah tersebut? Sebenarnya geber merah itu atau kain merah itu saya simbolkan bahwa itu sebuah aliran darah, aliran sungai yang dipenuhi oleh darahnya Sarip. Jadi di satu adegan adalah Sarip itu kalah sama Paidi dan jenazahnya dihanyutkan di sungai. Nah, sungai itu dipenuhi oleh darah Sarip. Nah itu saya simbolkan kain merah, bentangan kain merah yang panjang sejauh 10 meter. Itu di mana kain merah itu di tengahnya ada jenazah Sarip yang hanyut di situ. Nah itu fungsinya atau simbol dari kain merah sebenarnya seperti itu. Iya, jadi merupakan simbol sungai yang ada di Sidoarjo. Itu beneran sungainya ada Pak ya di Sidoarjo Pak ya? Iya. Dan ada. sampai sekarang masih ada Pak ya? Masih ada. Wah itu saksi bisu perjuangan Sarip untuk orang-orang Sidoarjo. Nah ini saya mau bertanya lebih lanjut ya untuk Mas Ilham. Bagaimanakah menurut Mas Ilham perbedaan ketika latihan di sekolah dan begitu tampil sungguhan di lapangan? Ada enggak suasananya, perasaannya, euforianya? Apa yang membedakan? Yang membedakan itu banyak sekali untuk suasananya. Iya, Suasananya di sekolah itu kan masih cenderung di daerah sini-sini. iya dengan teman-teman Ya, sendiri teman-teman katakan sendiri ya. itu banyak yang bercandanya gitu, lebih kurang menghayati gitu. Kurang serius Kurang ketika serius, latihan ya, ya. kurang serius. Cuman pada saat perform di lapangan Kebon itu benar-benar menghayati sekali untuk perasaannya. Jadi saya sebagai Ilham itu saya lepas buang jauh-jauh semuanya itu. Terus saya ganti dengan sosok Sarip tambah Oso tadi. Luar. Jadi yang ada di lapangan itu bukan Ilham, melainkan Sarip tambah Oso. Wah, benar-benar pendalaman karakter yang luar biasa ini kamu Ilham ya. Mungkin latihannya kemarin sampai di depan kaca, gerakan-gerakan sendiri atau bagaimana untuk mengambil karakter kamu tadi? Untuk saya juga lihat dari cuplikan YouTube, drama-drama yang di YouTube gitu kan. Ya. Saya ambil ekspresi dari sosok Sarip itu gimana sih. Terus caranya menampilkan sosok Sarip itu gimana. Nah itu saya lihat dari dan belajar bagaimana sosok Sarip memerankan adegan tersebut.
Gitu ya, keren. Coba bisa tunjukkan satu saja wajah atau ekspresi Sarip yang paling kamu ingat ketika di lapangan, coba. Ayo tunjukkan kepada Sobat Sembari. Pada saat setelah saya benar-benar hidup kembali. Iya, silakan. Yuk, Sobat Sembari lihat. Itu menunjuk paidi. Iya. Jadi benar-benar ekspresinya itu ketika setelah mati suri terjadi itu saya kayak bisa menerawang di mana letak posisinya paidi. Ternyata ada di sebelah sana. Jadi setelah selesai Tarik nafas dalam. langsung saya ada kekuatan untuk mencari lokasi tadi. Jadi gitu. Wow. Keren. Lucu sekali Ilham ya. Bagus sekali pendalaman peran kamu ya. Kalau dari Pak Patrik, bayangannya seperti apa konsep untuk tampilan tahun depan? Ya, sebelum saya menyampaikan konsep untuk tahun depan ya, Iya. saya mengevaluasi untuk yang tahun ini dulu ya. Jadi bagaimana kita dapat mengapresiasi atau menghargai sebuah karya dengan baik gitu ya. Bagaimana kita benar-benar melihat sebuah karya yang notabene itu karya ini adalah karya anak-anak kita sendiri gitu loh. Jadi anak-anak itu sudah meluangkan waktunya, sudah jeripaya latihan dari pagi sampai siang, meluangkan waktu belajarnya untuk latihan ini dengan semangat, dengan yang sangat mengapresiasi sekali. Terus saya ke anak-anak gitu loh. Nah, alangkah baiknya kita sebagai orang tuanya dapat mengapresiasi dengan baik. Kita bisa duduk dengan tenang dan melihat bagaimana anak-anak ini berakting, berprestasi, menunjukkan bakatnya gitu. Itu sebenarnya yang evaluasi yang bisa saya sampaikan. Jadi menghargai sebuah karya itu ya mudah-mudah gampang atau gimana ya enaknya. Kita memang harus benar-benar menghargai sebuah karya gitu loh. Untuk konsep tahun depan, ini bocoran dikit ya. Bocoran dikit nih, tapi Sobat dikit. Sembari. Penasaran ya. Dikit, nggak usah banyak-banyak. Jadi Iya. ini sudah sukses Drama Tari. Oke. Kita coba lagi dengan Drama Tari, tapi dengan cerita yang lebih menarik. Misalnya Pak. Misalnya apa ini? Misalnya ya kita cari cerita-cerita yang muatan pesan moralnya lebih kena lagi gitu. Sarip sudah bagus, kita cari lagi yang lebih kena lagi, lebih punya pesan yang semangat 45 lagi ya. Yang ya insya Allah tahun depan kan juga tanggal 17 juga ya kita adakan itu. Dengan kalau si Ilham tadi bilangnya lebih banyak pesertanya, lebih banyak pemerannya, itu juga Salah satu ya Pak satu ya. dari yang harusnya kita tampilkan di konsep tahun depan dengan peserta lebih banyak, properti yang lebih banyak, kostum yang lebih meriah. Ya. Sudah, itu aja. Dan tentunya semua itu pasti bisa berjalan sukses jika semuanya saling mendukung, baik itu dari siswa, wali murid, guru, dan juga support besar dari sekolah. Dan itu tadi saya cuplik apa yang disampaikan oleh Pak Patri Eka, bahwa yang terpenting adalah memberikan perhatian. Ingat, perhatian itu tidak hanya selalu berupa uang atau materi, tapi juga bisa berupa support, memperhatikan ketika anak-anak tampil, itu juga merupakan suatu penghargaan. Nah, sebelum berakhir sesi kita kali ini, coba saya ingin tahu ini closing statement dari bintang tamu, dari Mas Ilham dulu mungkin. Kalau dari saya mengingat kata-kata dari seorang ayah dari saya yang membimbing anaknya terus dari kecil, saya dini hingga dewasa sekarang, dari anak remaja, itu gini: hidup hanya sekali, gunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Waktu tidak akan kembali lagi.
sesuatu bisa karena terbiasa dan akan menjadi luar biasa. Tetap semangat meraih cita-cita. Wow, keren sekali ya. Masih remaja tapi pemikirannya sudah dewasa. Top Markotop nih ya. Dari Pak Patri Eka, apa ini closing statementnya untuk Sobat Sembari? Untuk Sembari, sahabat Sembari, bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Gedangan, khususnya yang mempunyai bakat, jangan pendam bakat kalian. Bakat itu sebuah anugerah. Jadi all out sama bakat tersebut, keluarkan bakat tersebut ya, sehingga bakat-bakat tersebut dapat kita tampung dan jadi seorang juara. Bagi yang tidak berbakat pun, maksudnya kita juga bisa memupuk sebuah bakat ya, dengan usaha apa yang dikatakan Mas Ilham tadi, dengan usaha yang terus-menerus bakat itu akan muncul gitu. Baik, terima kasih ya. Tapi saya yakin bahwa setiap orang itu terlahir unik, pasti semuanya punya bakat, tinggal bagaimana cara kita mengasahnya. Saya sampaikan terima kasih ini untuk Mas Ilham dan Pak Patri Eka untuk waktunya di kesempatan kali ini ya. Sangat seru sekali perbincangan kita. Dan Sahabat Sembari, kita akan ketemu lagi di sesi yang akan datang dengan bintang tamu dan tema yang tidak kalah menarik. Dan jangan lupa ya, tolong dibantu like, komen, dan subscribe serta share channel-channel YouTube Sembari, baik itu di Facebook, TikTok maupun Instagram ya. Sukses terus buat kita semua. Spam Saget. Saget. Yeah, juara. Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.